pagi, perkenalkan nama saya Elvira Giovanni. Saya dari SMP Negeri 1 Betul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai tuberkulosis. Pertama-tama, apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menyerang organ tubuh manusia yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang semua organ tubuh manusia, tapi biasanya menyerang paru-paru manusia. Faktor risiko TB yang pertama adalah anak usia kurang dari 5 tahun dan lansia. Kedua, memiliki kontak erat dengan pasien TB yang infeksius. Tiga, orang dengan HIV positif atau penyakit imunokompromis. Contohnya adalah diabetes mellitus. Yang keempat adalah orang yang mengonsumsi obat imunosupresan dalam jangka waktu lama, merokok, mengonsumsi alkohol. Berada di tempat dengan resiko tinggi terinfeksi TB. Dan yang terakhir adalah akses kesehatan. Apa saja sih gejala tuberkulosis? Pertama, batuk lebih dari 2 minggu, tidak membaik walaupun sudah diobati. Yang kedua adalah demam lebih dari 2 minggu, tidak membaik walau sudah diobati. 3. Berat badan tidak naik atau turun dalam 2 bulan terakhir. 4. Dahak bercampur darah. Terus yang kelima adalah sesak nafas. 6. Nafsu makan menurun. 7. Berkeringat tanpa melakukan aktivitas di malam hari. Dan lesu serta tidak aktif. Gimana sih upaya dan pengendalian tuberkulosis? Pertama, membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kedua, membudayakan perilaku etika berbatuk. 3. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat. 4. Peningkatan daya tahan tubuh. 5. Penanganan penyakit-penyakit TBC. Dan yang keenam, penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Gimana sih cara mencegah penularan TBC? Pertama, selalu menggunakan masker selama pengobatan TBC. Kedua, meminum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter. 3. Pasien TBC harus selalu menutup mulut ketika batuk maupun bersin. 4. Rumah tinggal harus mempunyai ventilasi udara yang baik sehingga sirkulasi udara dapat berjalan dengan lancar. Yang terakhir, mencari dan mengobati sumber penularan atau kontak tracing. Ayo cegah TBC dengan sendiri. S. Selalu jaga kebersihan. E. Etika berbatuk. R. Rawat kualitas lingkungan. I. Imunitas kualitas lingkungan. Benahi penyakit penyerta. Dan upaya pengendalian TBC oleh fasilitas atau fasilitas kesehatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lembaga KKR, yang terhormat Bapak Ibu Guru pendamping Lembaga KKR dan peserta Lembaga KKR yang ada di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul pada saat ini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang menjalankan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu Dewan Juri sekalian, perkenalkan nama saya Jessica Latifah Muhammadiyah dari MTS Muhammadiyah Batur akan mempresentasikan program inovasi saya yaitu Gemar Putih atau Gerakan Masyarakat Peduli TBC. TBC itu apa sih? TBC atau tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi paru-paru.
Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit yang mematikan di dunia. Lebih dari 300.000 kasus sepanjang 2021 di Indonesia. Bahkan, menurut WHO memperkirakan sepertiga dari populasi di dunia telah terinfeksi tuberkulosis. Permasalahan yang ada di masyarakat. 1. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan penyakit TBC. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menangani penderita TBC. 3. Banyaknya penderita TBC yang belum terindikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah program inovasi, yaitu Gemar TB atau Gerakan Masyarakat Peduli TBC. Berikut adalah jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2021. Kasus tersebut mencapai hampir 600.000 kasus. Indonesia memasuki 10 besar negara kasus TBC terbanyak. Bakteri tuberkulosis yang menyerang paru-paru dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Bakteri tuberkulosis ditularkan melalui udara atau batuk yang apa aja sih tanda dan gejala pengidap tuberkulosis? Tuberkulosis terdapat dua macam gejala, yaitu gejala umum dan gejala khusus. Gejala umumnya yaitu 1. Demam berlangsung lama, 2. Batuk lebih dari 9 minggu, 3. Penurunan nafsu makan atau penurunan berat badan, 4. Badan lemas. Adapun gejala khususnya yaitu keluhan dada sakit, infeksi tulang apabila mengenai tulang, kadang selaput lemak, dan suara pernapasan melemah. Gimana sih pencegahan tuberkulosis bagi masyarakat umum? 1. Imunisasi disiplin sebanyak 1 kali pada bagi perempuan 2 bulan. 2. Perhatikan kebersihan lingkungan rumah. 3. Makan makanan bergizi. 4. Tidak meludah di sembarang tempat. 5. Menutup mulut dengan tangan ketika batuk. Perawatan pengidap TBC. 1. Awasi penderita minum obat. 2. Istirahat teratur minimal 8 jam per hari. 3. Jangan mengucilkan penderita tuberkulosis. Dan yang terakhir, mencukupi kebutuhan gizi seimbang penderita. Apa aja sih program inovasi Gemar TB? 1. Melakukan sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat. 2. Pencarian penderita TBC bisa bekerjasama dengan ketua RT, RW, atau adat kesehatan desa. 3. Pengobatan penderita TBC sampai sembuh. 4. Mengunjungi penderita TBC minimal 1 kali. Tujuan Gemar TB. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya TBC, menambah pengetahuan masyarakat tentang cara pencegahan TBC. 3. Meningkatkan peran masyarakat serta keluarga dalam menangani penderita TBC. Sasaran Gemar TB. Sasaran program secara khusus pelajar di wilayah Batur, mulai dari SD hingga SMP dan masyarakat Batur secara umum. Bebas TBC dimulai dari kita. Satukan tekad menuju Indonesia sehat bersama mencegah penularan TBC. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Bapak KKN, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping Bapak KKN, dan semua peserta yang hadir di sini. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehadirannya kita mengucapkan berdoa di sini. Salawat serta salam serta tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW.
Batur akan mempresentasikan demam berdarah dengue. Terinspirasi dari Gembur CBD atau Gerakan Masyarakat Batur Mencegah DBD. Apa sih demam berdarah dengue itu? Dilansir dari website dan Kemenkes, penyakit demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue ditularkan dari gigitan manusia, nyamuk air, ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Autophilus. Gejala yang diderita oleh penderita demam berdarah dengue ada yang pertama, demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri otot, tulang atau sendi, mual dan muntah, sakit di belakang mata, pembengkakan di kelenjar getah bening di leher dan selangkangan, bintik-bintik merah atau bercak pada kulit. Fase penyakit DBD. Fase penyakit DBD itu ada 3. Yang pertama, fase demam tinggi. Dimulai dengan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Biasanya berlangsung selama 2-7 hari. Pada fase ini trombosit akan mengalami penurunan dengan cepat sampai kurang dari 100.000 per kilogram darah. Fase yang kedua yaitu periode kritis. Fase kedua dikenal sebagai periode kritis yang paling penting untuk diwaspadai. Pada fase ini suhu tubuh dapat turun di bawah 38 derajat Celcius, sehingga banyak pasien merasa sudah pulih. Sebenarnya pada fase kritis dapat terjadi perdarahan dan kebocoran plasma darah. Hal ini amat berbahaya karena dapat memicu dan berpotensi mengancam nyawa. Fase ini terjadi dalam 3-7 hari sejak demam akan berlangsung selama 24-48 jam. Fase yang ketiga yaitu pemulihan. Setelah melewati masa kritis, datanglah fase pemulihan yang akan terjadi dalam periode 48-70 jam setelah kritis. Latar belakang program. WHO memperkirakan ada sekitar 50-100 juta orang terinfeksi penyakit DBD di seluruh dunia setiap tahunnya. Permasalahan yang ada di masyarakat. Yang pertama, rendahnya pengetahuan masyarakat akan penyakit DBD. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menangani penderita DBD. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah program inovasi yaitu Gembur CBD atau Gerakan Masyarakat Batur Mencegah DBD. Gembur CBD. Kegiatan pencegahan DBD yaitu melaksanakan kegiatan seperti menguras air mandi, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas. Juga dapat dilakukan kegiatan tambahan seperti tidak menggantung baju di dalam kamar, menggunakan obat anti nyamuk, dan memasang kawat pasang pada jendela. Tujuan Gembur CBD: meningkatkan kesadaran masyarakat bahayanya DBD, menambahkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan budaya 3M+, meningkatkan peran masyarakat serta keluarga dalam menangani penderita DBD. Sasaran Gembur CBD. Sasaran program adalah masyarakat baik anak hingga dewasa. Rencana pelaksanaan. Program ini dilaksanakan dengan cara mensosialisasikan kampanye Gembur CBD, kemudian para kader kesehatan
Bandung untuk mensosialisasikan program ini dan bekerja sama dengan Puskesmas untuk menerapkan hidup sehat di masyarakat. Walaupun di wilayah Bantul penularan DBD cenderung rendah, tetapi usaha untuk mencegah penularan DBD harus dilaksanakan secara maksimal. Ayo, cegah penularan DBD di wilayah Bantul. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan untuk selanjutnya nomor 5. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat para pendamping peserta KKR serta kawan-kawan serta Bapak KKR yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Harim Ahmad Anwar dari FS Muhammadiyah Batur yang akan mempresentasikan program inovasi siber DBD atau siswa beratas demam berdarah. Adapun latar belakang dari program ini yaitu pertama, DBD merupakan salah satu penyakit yang mematikan apabila tidak segera ditangani. Yang kedua, organisasi kesehatan dunia memperkirakan ada sekitar 50-100 juta orang yang terinfeksi penyakit demam berdarah ini setiap tahunnya. Yang ketiga, obat untuk membunuh virus ini belum ditemukan dan vaksin untuk mencegah DBD masih dalam tahap uji coba. Yang keempat, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit DBD. Yang kelima, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menangani penderita DBD. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibuatlah program inovasi yang berjudul Siber DBD atau Siswa Beratas Demam Berdarah. Adapun landasan teori, penyakit demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Menurut Kemenkes, penyakit ini adalah virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti sebagai faktor utama, samping Aedes albopictus. Demam dengue dapat menyebabkan demam tinggi, mual, dan nyeri otot dan sendi. Sedangkan demam berdarah dengue atau DBD dapat menyebabkan kebocoran plasma yang mengakibatkan pendarahan serus, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, bahkan kematian. Adapun gejala-gejala DBD yaitu A. Demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, B. Sakit kepala, C. Nyeri otot, tulang atau sendi, D. Mual dan muntah, E. Sakit di belakang mata, F. Membukakan kelenjar getah bening di leher dan selangkangan, G. Bintik-bintik merah atau bercak pada kulit. Adapun fase penyakit DBD yaitu fase pertama, demam tinggi. Umumnya demam berdarah akan dimulai dengan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius yang biasanya berlangsung selama 2 sampai 7 hari. Pada fase ini juga disertai dengan nyeri pada tubuh termasuk otot, tulang, sendi, dan tenggorokan dan kepala. Fase 2, periode kritis atau critical phase. Pada fase kedua dikenal sebagai periode kritis yang paling penting untuk diwaspadai. Pada fase ini suhu tubuh dapat turun di bawah 38 derajat Celcius sehingga banyak pasien merasa seperti pulih. Fase ketiga, pemulihan atau recovery phase. Setelah melewati masa kritis, datanglah fase pemulihan yang akan terjadi dalam periode 48 sampai 72 jam setelah fase kritis. Saat masa pemulihan DBD, cairan yang keluar dari pembuluh darah dapat masuk kembali ke pembuluh darah. Program inovasi siber DBD salah satu program inovasi yang dapat dilakukan oleh siswa untuk mendukung pencegahan penularan DBD adalah siber DBD atau siswa beratas DBD. Program ini ditargetkan dapat melaksanakan kegiatan pencegahan DBD yaitu dengan melaksanakan kegiatan seperti A. Melakukan kegiatan bersih bersama di sekolah 1 minggu sekali, B. Mengolah sampah sekolah, C. Rutin mematikan titik nyamuk di sekolah. Tujuan dari program inovasi yang kami buat pertama, meningkatkan kesadaran siswa akan bahaya DBD. Kedua, menumbuhkan kesadaran siswa untuk menjaga kebersihan sekolah. Dan yang ketiga, meningkatkan peran siswa dalam memberantas DBD.
Sasaran dari program ini adalah untuk siswa sekolah SMP dan SMA di Kecamatan Batur. Rencana dari program ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu pertama, Puskesmas membentuk pengurusan siber DPD di tingkat kecamatan yang beranggotakan perwakilan setiap sekolah. Kedua, setiap sekolah mengirimkan beberapa perwakilan yang akan dijadikan kader siber DPD. Ketiga, Puskesmas memfasilitasi siswa untuk melakukan berbagai pelatihan seperti satu, pemberian edukasi tentang DPD, dua, cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tiga, pengolahan sampah di sekolah. Keempat, siswa yang telah mengikuti pelatihan akan dijadikan tim siber DPD di masing-masing sekolah yang bertugas. Satu, mengajak siswa di sekolah untuk bersama-sama memberantas DPD. Dua, membantu menjaga kebersihan sekolah terutama yang rentan menjadi sarang nyamuk. Tiga, membantu pengolahan sampah di sekolah. Kesimpulannya, penyakit demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Gejala yang paling sering terjadi adalah demam, batuk, sesak napas, dan nyeri dada. Fase penyakit DPD ada tiga, yaitu demam tinggi, perioditis, dan pemulihan. Siswa dapat memberantas penularan penyakit DPD dengan menerapkan 3M+. Saya menyadari dalam pembuatan makalah ini terdapat banyak kekurangan. Karenanya saran dari klinik sangat diharapkan sebagai perbaikan ke depannya. Terima kasih. Nuhun wal wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang pertama, yang kami hormati para dewan juri lomba KKR, yang kami hormati pendamping lomba KKR dan kawan-kawan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Zidabi Abdillah dari MS Muhammadiyah Batur yang akan mempresentasikan program inovasi yang berjudul Matras TBC, Masyarakat Berantas TBC. Adapun latar belakang dari program inovasi ini adalah tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan, terdapat lebih dari 300.000 kasus TBC pada tahun 2021. Masih banyak kasus TBC yang belum dikonfirmasi. Penularan yang cepat dan kesadaran masyarakat yang rendah tentang penyakit TBC membuat angka penyakit ini di Indonesia menjadi salah satu tertinggi di dunia. Berdasarkan data tersebut, maka dibuatlah program inovasi yang berjudul Matras TBC, Masyarakat Berantas TBC. Landasan teori tuberkulosis adalah suatu penyakit yang menular disebabkan oleh bakteri mikrobakterium tuberkulosa yang menginfeksi paru-paru. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit paling mematikan dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sepertiga dari populasi dunia telah terinfeksi TBC. Gejala penyakit TBC: A. Demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama. B. Demam seperti influenza dan bersifat tidak timbul. C. Penurunan nafsu makan dan berat badan. D. Batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu dapat disertai dengan darah. E. Suara napas melemah yang disertai sesak. Program inovasi Matras TBC yaitu untuk mendukung pencegahan TBC adalah Matras TBC atau Masyarakat Berantas TBC. Program ini ditargetkan dapat melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu A. Menggalakkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. B. Memberikan edukasi tentang TBC. C. Pencarian penderita TBC bisa bekerjasama dengan ketua RT RW
atau pada kesehatan bisa pengobatan penderita TBC sampai sembuh. Tujuan program inovasi ini yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya TBC, menambah pengetahuan masyarakat tentang cara pencegahan TBC, meningkatkan peran masyarakat serta keluarga dalam menangani penderita TBC. Sasaran dari program ini yaitu secara khusus pelajar di wilayah Batu mulai dari SD hingga SMP dan masyarakat Batu secara umum. Rencana program ini dilaksanakan dengan cara mensosialisasikan kampanye materas TBC kepada pelajar dan masyarakat. Kemudian para pakar kesehatan sekolah bergabung untuk mensosialisasikan program ini dan bekerjasama dengan puskesmas untuk menemukan penderita TBC agar mencegah penularan TBC. Kesimpulan dari program inovasi ini adalah tuberkulosis suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa yang sering menyerang organ paru-paru. Gejala yang paling sering terjadi adalah demam, batuk, sesak napas, dan nyeri dada. Cara mencegah penyakit TBC adalah dengan memperhatikan kebersihan lingkungan dan menerapkan PHBS serta memberikan vaksin BCG kepada bayi saat berumur 2 bulan. Penderita TBC harus diberi motivasi dan tidak boleh dikucilkan. Penulis menyadari dalam pembuatan makalah ini terdapat banyak kekurangan karena syarat dan kritik sangat diharapkan sebagai perbaikan kedepannya. Terima kasih, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yaqulun, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Jidan. Dan selanjutnya langsung dilanjutkan untuk dokter kecil tingkat SC.